Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Ester pasal 3 dan 4. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang dengan pujian dan syukur kami naikkan padamu Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu yang terindah. Di malam hari ini kami semua boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Berikan kami kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, menguatkan tubuh kami sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Kami mau serahkan diri kami dalam naungan kuasa Tuhan. Bahkan doa syukur kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kitab Ester pasalnya yang ketiga. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hammedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berbuat dan bersujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ketika ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka yang berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hammedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, "Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik." Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan seluruh pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan pada suatu hari juga
pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susa menjadi gempar. Kitab Ester pasalnya yang ketiga. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia menguayakan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang yang dibentangkan kain kabun dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati raja. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatha mendapatkan Mordekai di sana di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaraan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatha supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester segala. Lagi pula Hatha disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatha dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatha memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari itu tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah dan kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya
baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta bayang-bayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk semua tuntunan dan pimpinan dalam pembacaan Alkitab malam hari ini. Malam ini menjadi bagian bagi kami untuk beristirahat. Tuhan karuniakanlah kepada kami semua penolong, pelindung yang senantiasa memberkati akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mempertaruhkan akan segala kehidupan kami, baik di dalam tanggung jawab pelayanan kami ya Tuhan, di tengah-tengah jemaat Tuhan, bahkan juga kami mau berdoa untuk malam hari ini, di mana kami semua akan beristirahat. Tuhan bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat tidur dengan baik, dan besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang segar, dan kami boleh beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati tiap pribadi, tiap keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami mau serahkan segala pujian dan syukur dan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.